Probabilitas. Pemikiran probabilistik itu adalah menganalisa suatu kejadian di masa depan, kemungkinannya itu berapa sebenarnya untuk terjadi. Karena kita tahu ya, melihat masa depannya, kita kan bukan dukun, kita nggak bisa nerawang dan kita nggak bisa tahu masa depan. Tapi kita bisa kira-kira masa depan mana yang kemungkinan akan terjadi dan kita lihat probabilistiknya berapa. Jadi cara untuk melihat masa depan ini yang gue lakukan adalah dengan melihat semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi ini mungkin mirip kalau kalian pernah nonton film ya, ini Doctor Strange gitu. Dia bisa ngelihat banyak kan universe-nya. Ini yang kita lakukan di saat kita mau masuk dalam suatu tesis trading atau tesis investasi. Nah, maksudnya apa? Di sini gue akan langsung praktekin untuk kasih beberapa chart ya, yang kalian bisa lihat pandangan gue terhadap harga Ethereum saat ini. Jadi gue kasih contoh cara gue masuk ke dalam sebuah trade dan cara gue berpikir untuk melihat masa depan di sebuah chart. Kalian nggak usah pikirin memang gambarnya jelek, ini gue yang gambar sendiri. Ini adalah probability yang pertama, yaitu ini kalian lihat di case ini ETH itu menurut gue bakal bikin rally lagi ya, bakal bikin shoulder kayak zaman 2017 sebelum dia create new lows sampai ke 700. Terus habis itu akan long winter sampai 2025 ya. Itu adalah yang pertama. Dan kedua kalian lihat di sini sama ya, ini semua daily candle ya. ETH itu bakal cool off ya kan, cool off bakal turun, baru nanti terbang pelan-pelan habis halving. Yang ketiga ada black swan, misalnya Binance tiba-tiba meledak kan, Binance meledak, terus ada banyak digital currency group hancur ya kan, Grayscale Trust-nya hancur, tiba-tiba dia ada fake pump terus crash, hancur semua, bubar Ethereum ya kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tiba-tiba Federal Reserve bilang, oh gue nggak jadi naikin interest rate sampai Maret, ya kita pivot semuanya, kita print uang lagi. Just nggak mungkin sebenarnya, atau probabilitasnya kecil. Lalu ETH akan turun sedikit dan dia akan rally langsung terbang ke atas, bikin next super cycle. Nah ini gue lihat ada 4 nih kemungkinannya. Sekarang kita lihat nih dari 4 kemungkinan ini, mana sih yang kemungkinan terjadinya lebih banyak. Itu kan ada beberapa skenario ya, dan gue sebenarnya skenario ini banyak banget, nggak mungkin cuma 4 ya. Kalau misalnya kayak Dr. Strange dia lihat 1000 gitu, tapi yang menurut gue paling kemungkinan terjadi ini cuma 4 ini. Mungkin ada skenario kayak dia sideways terus-terusan gitu dan nggak pernah berhenti, tapi menurut gue itu nggak akan terjadi dan ngapain dibahas juga. Jadi dari 4 skenario yang gue baru sebut, probabilistic thinking yang bisa dilakuin tuh apa? Ini gue akan kasih gambaran sederhana ya. Menurut gue, case yang pertama dia bikin shoulder lagi kayak 2017 dan dia turun, itu ada kemungkinan 46%. Dan probabilitas yang kedua, di mana dia akan cool off dulu, terus baru naik pas halving, itu ada juga 46%. Dan kita lihat chart yang ketiga, case ketiga, itu ada kemungkinan 4% terjadi. Black Swan, hancur semua. Dan case keempat, ada 4% lagi terjadi, oh dia naik langsung terbang tinggi ya. Jadi yang kemungkinan terjadi itu adalah yang 1 sama yang 2. Nah, kita kan udah evaluasi kemungkinan terjadinya itu gimana. Nah, kita baru mulai bikin trade plan kita. Apa yang kita mau lakuin nih? Jadi banyak orang, menurut gua blundernya di sini. Mereka cuma gambar satu chart, mereka nggak lihat banyak. Mereka percaya banget bahwa chart mereka akan kejadian. Kalau gua nggak, gua kan kira-kira bikin beberapa situasi dan gue baru hitung kemungkinan terjadi yang paling tinggi yang mana sampai yang paling rendah yang mana. Fungsinya untuk apa? Nanti gue akan kasih tahu. Mereka nggak bikin trade plan ya, langsung cuma main eksekusi aja trade-nya, main futures, main long aja, main short aja. Trade plan-nya itu kalian mesti bagi menjadi action ya. Jadi yang pertama bikin case-nya dulu, kayak tadi 1, 2, 3, 4. Yang kedua bikin, oh 1 mungkinnya berapa persen, 2 berapa persen, 3 berapa persen, 4 berapa persen. Next yang ketiga yang penting ini adalah bikin action plan-nya. Apa yang kita harus lakuin? Kita lihat, kalau misalnya trade plan yang terjadi yang nomor 1, action-nya simple ya. Kita beli pas low-nya, dia kan bakal bikin low lagi, naik bikin shoulder. Kita sell di shoulder ya sebelum turun, selesai. Gampang ya. Nomor 2, actionnya apa? Kita buy new lows-nya. Jadi begitu dia turun, kita buy new lows, mungkin kita cicil, kita dollar cost average, sampai dia naik, ntar halving cycle lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pasti sell semua, ya kan? Mungkin kita tergoda untuk beli, habis itu kita cut loss ya. Mungkin kita cut loss 20-30%, kita sell semua, karena udah pasti ke nol. Kalau case yang ketiga, 4% itu kita mungkin rugi duit. Dan yang keempat, kan dia naik, tapi unlikely ya. Dia naik langsung gitu, tinggal kita buy. Mau buy dimanapun, mau ngejar ke atas, terserah, karena dia akan bikin all time high lagi. Nah, jadi dari 4 itu, kita breakdown actionnya satu persatu. Chart yang pertama itu adalah actionnya adalah kita buy, ya kan? Kita cari new low, kita buy, kita jual di shoulder. Yang kedua, kita buy juga, karena dia akan turun dulu dan dia naik lagi. Jadi 1 buy, 2 buy. 3, kita jualan, kita cut loss. Keempat, kita buy. Jadi dari 4 ini aja, ya, 46%, 46%, 4%. Jadi 96% itu lebih baik kalau kita buy Ethereum. Jadi kemungkinan kita ruginya atau kita jual di cut loss itu menurut gue cuma 4%. 96% itu adalah kemungkinan kita untung dengan melakukan action buy di Ethereum. Jadi kalau misalnya kita lihat pakai harganya ya, skenario 1 gue akan breakdown gini. 46% kemungkinan kalau kita beli di 700 ya kan. Dia turun ke 700 dan kita jual di shoulder di 2000. Itu udah cuan. Skenario 2, 46% kemungkinan kita beli di 700. Kita average itu 700, 800, 850, 1000, 1200 sampai dia naik ke 4000 lagi super cycle next-nya. Skenario yang ketiga ya. 4% kemungkinan kita jual semua barang kita di 500. Kita lihat oh Binance hancur, kita jual semua di 500 ya. Jadi kita beli di 700, jual di 500, kita cut loss ya. Sekitar 20-30%. Nah, skenario yang keempat, kita beli di harga berapapun.
Mau 1100, 1200, 1300, hajar aja terus sampai dia naik ke berapapun itu. Jadi dari skenario ini, lebih baik kita sebenarnya membeli ya di harga 700. Karena opsinya adalah 96% kita akan dapat untung gitu. Pertanyaan kalian mungkin gimana caranya gue bisa dapat gambaran skenario tersebut? Kita tahu bahwa memang data historis tuh nggak membuktikan kita bisa lihat masa depan, tapi Mark Twain pernah bilang histori itu pasti bisa rhyme ya. Jadi kita bisa lihat patternnya dalam historical pattern. Caranya gimana untuk bisa melihat skenario itu? Adalah dengan pengalaman, dengan kalian sering ngeliatin market. Jadi kalian mungkin udah sering analisa dari siklus 2017, 2020, 2024 nanti ya. Jadi kalian pahami dan kalian lihat siklusnya secara detail. Dengan sering ngeliatin market, gue percaya bahwa kalian pasti akan jadi lebih jago dalam mantau market, dalam melihat apa yang sedang terjadi di market. Kalau kalian habis denger ini suka bingung, kenapa jarang untung di kripto? Karena kalian masuk ke kripto nggak dalam pemikiran ini, jadi nggak probabilistis pikirnya. Cuma mikir, oke, gue beli ini, gue jual ini, gue beli ini, gue jual ini. Jangan. Tapi kalian lihat kayak tadi ya. Jadi kalau mungkin gue rangkum semuanya, pertama kalian bikin case-nya dulu. Bikin 4, bikin 5, bikin 6, terserah kalian. Lalu kalian bikin tuh presentasinya, kemungkinan terjadi berapa, habis itu cari action plan-nya. Apakah ini buy, apakah ini sell, apakah ini buy, apakah ini beli long di futures, apakah ini beli short di futures. Nah, cari yang paling banyak tuh. Kalau misalnya lebih dari 70% itu action-nya buy, ya beli gitu. Di harga yang kalian udah tentuin tadi. Yang paling penting dalam kita menjadi seorang trader atau investor adalah kita mengambil keputusan tuh secara rasional dengan data dan bukan berdasarkan emosi.